Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita kembali bertemu di pembelajaran daring berikutnya. Pembelajaran kita hari ini adalah masih di tema 2, subtema 3 pada muatan pembelajaran IPA, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan. Sudah siap untuk belajar? Nah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Baik, yang pertama kita bahas adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Nah, sebagai bahan makanan ini kita bisa lihat batang dari pohon seperti sagu, batang pohon tebu, enau, aren, dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk makanan. Kemudian daunnya, daun seperti daun bayam, daun singkong, daun kangkung, dan lain-lain. Kemudian lagi ada bunga. Bunga itu seperti tanaman kol, kubir, turi, dan lain-lain. Ada lagi buahnya. Buah itu bisa kita lihat sehari-hari seperti jeruk, melon, mangga, dan lain-lain. Kemudian untuk biji juga bisa digunakan sebagai bahan makanan seperti padi, biji kacang, biji kedelai, kemudian biji jagung bisa digunakan untuk bahan makan. Yang kedua yaitu bahan sandang. Bahan sandang contohnya kain katun dari tumbuhan kapas. Kemudian yang ketiga bahan bangunan, contohnya pohon jati, mahoni, kelapa, dan sebagainya. Yang keempat bahan obat-obatan seperti daun sirih itu untuk obat gatal, akar alang-alang untuk obat panas dalam, mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, bunga melati untuk obat demam, dan sebagainya. Manfaat lainnya yang kelima adalah penghasil minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini untuk industri parfum, kosmetik, makanan atau minuman, pewangi, penguat rasa makanan, contohnya seperti tumbuhan kayu putih dan juga serai. Kemudian yang keenam bahan baku industri, contohnya getah karet, getah pinus, dan kelapa sawit. Kemudian yang ketujuh pewarna alami, contohnya kunyit yang berwarna kuning bisa kita gunakan untuk bahan pewarna alami. Kemudian ada daun suji dan pandan yang berwarna hijau, wortel, dan juga cabai yang berwarna merah bisa kita gunakan untuk bahan pewarna alami makanan. Yang kedelapan itu adalah bahan penyedap makanan, contohnya seperti lada, pala, cengkeh, jahe, serai, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama sebagai penghasil bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua sebagai bahan penghasil sandang, contohnya kain wol, sutra dari ulat sutra, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bahan obat-obatan, contohnya ular dan kalajengking yang bisa diambil bisanya, kemudian badak juga bisa diambil culanya. Kemudian kerang, siput, dan cacing bisa diambil dagingnya untuk obat. Nah, kalau kemudian manfaat yang lainnya adalah bisa diambil tenaganya, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang kelima bahan kerajinan seperti sapi dan kerbau itu kulitnya bisa digunakan untuk membuat wayang kulit atau untuk membuat gendang. Kemudian sebagai hiasan seperti tanduk kerbau atau rusa. Kerang laut itu juga bisa cangkangnya untuk membuat hiasan ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Untuk manfaat hewan dan tumbuhan, yang pertama kita bahas tadi adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada berbagai macam. Yang pertama itu sebagai bahan makan. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai bahan sandang. Sebagai bahan sandang contohnya seperti kain katun. Kemudian yang ketiga sebagai bahan bangunan. Sebagai bahan bangunan contohnya sudah dijelaskan tadi, ada pohon jati dan sebagainya. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, tentunya kalian sudah tahu di sekolah kita pun sebagai macam tanaman obat-obatan sudah ada ya. Jadi tinggal kita memahami saja sebagai bahan obat-obatan itu contohnya seperti daun sirih dan sebagainya. Kelima,
sebagai bahan minyak atsiri, yang keenam sebagai bahan baku industri, yang ketujuh sebagai bahan pewarna alami, kemudian yang kedelapan adalah sebagai bahan penyedap makanan. Jadi diingat ya, ada 8 manfaat tumbuhan bagi manusia. Kemudian kita simpulkan lagi manfaat hewan bagi manusia. Jadi manfaat hewan bagi manusia yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Pangan berupa daging, kemudian telur, dan susu seperti susu sapi, kambing, dan kuda itu kan bisa dikonsumsi. Yang kedua sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya kain wol dari duri-duri, kemudian sutra ya dari ulat sutra. Kemudian yang ketiga bahan obat-obatan, contohnya seperti ular dan kalajengking kan itu bisa diambil untuk obat. Kemudian yang keempat manfaat hewan bagi manusia adalah diambil tenaganya. Contohnya sapi, kerbau, kuda ya bisa digunakan untuk menarik gerobak, delman, dan juga untuk membajak sawah. Yang kelima yaitu sebagai bahan kerajinan. Contohnya sapi dan kerbau itu dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit atau sebagai hiasan. Kemudian bisa juga tanduk kerbau dan juga tanduk rusa ya itu sebagai hiasan. Kemudian kerang juga bisa, untuk kerang laut itu bisa diambil cangkangnya juga sebagai hiasan. Nah demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan tetap semangat.